Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang percaya, kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan dengan kebenaran diri kita sendiri, tetapi oleh kebenaran Kristus. Sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang tetap selama-lamanya, yang kita terima daripada Tuhan. Sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa iblis itu adalah bapa pendusta. Dan iblis itu adalah pembunuh manusia sejak dari semula. Namun Alkitab juga menyatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa atau penuntut atau penggugat orang-orang percaya. Sebagaimana yang kita baca di dalam pengalaman dari Ayub di dalam Alkitab. Iblis terus-menerus siang dan malam mendakwa orang-orang percaya. Ketika kita baca dalam kitab Ayub, iblis hendak mencobai atau menggocoh orang percaya agar orang percaya jatuh dan tergeletak. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, inilah pekerjaan iblis yang terus-menerus mendakwa orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita senantiasa berjaga-jaga. Karena Alkitab mengatakan bahwa iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mencari mangsanya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Sakaria pasal yang ketiga. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan Imam Yosua sedang berada di hadapan malaikat Tuhan. Dan saudara, malaikat Tuhan di sini adalah Yesus Kristus, yaitu pribadi Allah kedua yang ada di hadapan daripada Yosua ini.
Dan saudara, di sebelah kanan Yosua itu ada iblis yang mendakwa dia. Saudara, namun kita membaca dari bagian ini bahwa Tuhan membela dia dan menggantikan jubah yang kotor dengan jubah yang baru atau pakaian pesta. Dan saudara, di kepala daripada Yosua dikenakan turban sebagaimana seorang imam hendak bertugas. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Saudara, yang pertama, tidak ada siapapun yang dapat menggugat orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang telah dipilih Allah sejak kekekalan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Saudara, Alkitab menceritakan Yosua sedang berada di hadapan malaikat Tuhan. Sedang apa Yosua berada di hadapan malaikat Tuhan? Saudara, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Yosua sebagai imam sedang melayani. Dia sedang berada di hadapan malaikat Tuhan atau di hadapan Tuhan. Tapi kedua, yang kemungkinan lain adalah bahwa Yosua sedang berada di bawah penilaian daripada Tuhan. Saudara, tetapi yang menarik adalah iblis itu ada di sebelah kanan daripada Yosua. Dan saudara, iblis mendakwa Yosua. Saudara, dalam rangka apa iblis mendakwa Yosua? Saudara, iblis kemungkinan sedang mau mengatakan bahwa Yosua dia bersalah dan dia bercacat celah dan dia tidak layak untuk membangun bait suci. Jadi saudara, iblis mencoba mencari kesalahan-kesalahan Yosua sehingga iblis menahan Yosua untuk tidak membangun bait suci atau tidak melayani Tuhan kembali. Saudara, tetapi saudara, malaikat Tuhan, yaitu pribadi Allah kedua, yaitu Yesus Kristus sendiri, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa Tuhan yang memilih Yerusalem. Saudara, imam besar, saudara-saudara, itu mewakili umat Tuhan. Dan saudara, umat Tuhan itu dipilih oleh Tuhan. Lalu saudara, menarik sekali Tuhan berkata, Yerusalem dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Alkitab mengatakan supaya pakaian yang kotor yang dipakai oleh Yosua diganti dengan pakaian pesta. Dan di kepala Yosua dipasangkan serban tahir. Saudara, ini menarik sekali. Karena kebenaran Yosua bukan karena kebenarannya sendiri. Tetapi kebenaran itu dianugerahkan kepada dia. Karena Tuhan sudah memilih dia. Saudara, apapun dakwaan daripada iblis, saudara, Tuhan yang membenarkan Yosua dan umat Tuhan tidak dapat digugat oleh siapapun. Saudara, apa yang dikisahkan dari Sakarya pasal 3 ini merupakan sebuah gambaran bagaimana Kristus ketika dia datang, dia naik ke atas kayu salib untuk membenarkan orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, engkau dan saya yang adalah orang-orang percaya. Saudara, kita dibenarkan di hadapan Tuhan
Bukan karena memang kita benar, tetapi karena Kristus yang benar itu. Dengan karyanya, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan saudara, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan tidak dapat digugat oleh siapapun. Saudara, iblis, dia mendakwa orang-orang percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab setiap hari. Saudara, tentu saudara, kita memahami. Kita sebagai orang percaya, kita tidak lepas, tidak steril dari kesalahan dan dosa. Sehingga saudara, iblis setiap hari akan mendakwa kita. Saudara, jikalau kebenaran itu berdasarkan perbuatan benar kita, maka kita semua tidak seorang pun yang dapat diselamatkan. Karena iblis akan tunjuk hidung kita, seluruh dosa kita di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena kebenaran yang kita terima bukan kebenaran dari diri kita sendiri, tetapi kebenaran Kristus. Sehingga saudara, benarlah kata Alkitab, tidak ada siapapun yang dapat menggugat orang-orang percaya. Orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur. Disitulah saudara, kita memiliki kepastian akan keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus adalah imam besar yang telah duduk di atas tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menjadi imam besar selama-lamanya bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapus segala kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Saudara, Tuhan mengatakan kepada Yosua dan teman-temannya, yakni para imam, bahwa mereka itu adalah sebagai suatu lambang. Sebab Tuhan akan mendatangkan hambanya, yakni Sang Tunas. Saudara, ketika bicara Sang Tunas, maka saudara, ini merujuk kepada Mesias yang akan diutus oleh Allah. Saudara, keimaman yang dikisahkan dalam perjanjian lama, termasuk imam besar, dan masuk seluruh ritual, korban-korban yang harus dibawakan. Saudara, semuanya itu adalah sebuah gambaran akan realitas yang sesungguhnya, yaitu datangnya Mesias, Sang Tunas itu. Saudara, dikatakan Sang Tunas karena memang saudara, bangsa Israel seperti sudah tidak ada harapan. Tetapi saudara, Tuhan yang telah berjanji menumbuhkan pengharapan itu dengan diutusnya Sang Tunas itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus, dia adalah kenyataan daripada korban-korban yang dibawa oleh imam besar di dalam perjanjian lama. Namun Yesus Kristus, dia adalah imam besar yang menggenapi seluruh nubuatan tentang keimam besaran dalam perjanjian lama. Dan saudara, Yesus Kristus, dia imam besar yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan dia imam besar yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia adalah imam besar untuk selama-lamanya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sebagai orang percaya yang tidak luput daripada kesalahan, kita yang sudah menerima darahnya, darah Yesus Kristus untuk menguduskan kita. Namun saudara, kita bersyukur di tengah-tengah kegagalan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, saudara, di tengah-tengah pendakwaan dari si iblis, saudara, kita punya pembela agung yang kekal, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, dia adalah Yesus Kristus, dan dia
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah Allah yang berotoritas, pembela yang berotoritas, dan dialah Tuhan kita. Sehingga saudara, di dalam segala kegagalan dan kelemahan kita, dia membela kita siang dan malam di hadapan Tuhan oleh karyanya di atas kayu salib. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, seorang imam besar haruslah dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya. Saudara, kita mempunyai imam besar yang sesungguhnya. Saudara, imam besar yang melampaui segala sesuatu. Dan imam besar yang kekal adanya. Saudara, itulah Yesus Kristus. Saudara, jika kita membaca dalam kitab Injil, saudara, kita punya imam besar yang berbelas kasihan kepada kita. Kita punya imam besar yang berjalan bersama dengan kita. Kita punya imam besar yang berdoa selalu bagi kita. Kita punya imam besar yang mempunyai kuasa yang luar biasa mengatasi segala sesuatu. Dan kita punya imam besar yang telah mengalahkan si iblis. Saudara, dengan pengenalan kita kepada Yesus Kristus sang imam besar itu, saudara, kita boleh tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Kita boleh tidak perlu takut dalam hidup kita. Saudara, karena dia yang telah mati bagi kita. Dia membela kita. Membela kita siang dan malam. Sampai membela kita di dalam kekekalan. Sehingga saudara, hidup kita berada di dalam genggaman tangannya. Maka benarlah apa yang dikatakan perjanjian lama. Jikalaupun engkau jatuh, engkau tidak sampai tergeletak. Karena tangannya yang kuat itu yang menopang engkau. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah meteraikan firman-Mu, sehingga ketika kami mengenal siapakah Yesus, kami sungguh menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Kami tidak khawatir akan hidup kami, tidak takut di dalam menghadapi perjalanan hidup kami, karena kami ada di dalam genggaman tangan juru selamat kami. Gembala kami yang baik, imam besar yang melintasi segala langit, dan duduk bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.